Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kaffatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أوصيكم وإيا نفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Tiada sikap yang lebih baik dan lebih mulia sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang telah divonis mati oleh Allah bahkan sebelum kelahirannya, yang telah ditentukan jadwal kematian setiap makhluknya, kecuali langkah takwa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Peristiwa spektakuler dalam panggung sejarah kerasulan yang hanya dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah. Dan di antara hikmah, di antara semua hikmah menakjubkan adalah menerima amandemen salat 5 waktu. Salat ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang langsung berhadapan dengan Allah, tanpa batas, tanpa jarak, tanpa hijab. Sebab turunnya pun Rasulullah menghadap Allah langsung. Allahu Akbar walillahil hamd. Tatkala hamba itu membaca dalam salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hadza baini wa baina 'abdi la hijaba masalah. Inilah antara aku dan hambaku, tidak ada hijab. Apa yang diminta oleh hambaku? As-salah mi'rajul mu'minin. Salat mi'rajnya orang beriman. Liqa qabla liqa. Ia berjumpa dengan Allah sebelum perjumpaan sebenarnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu salat ibadah langsung berhadapan dengan Allah. Lihat, sebelum salat kita mendengar azan dulu, ada waktu salat, ada waktu menghadap Allah. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi hamba-hamba Allah yang beriman telah ditentukan waktu-waktunya. Allah Jalla Jalaluh menyebut hamba yang beriman dengan waktu salat, karena hanya hamba yang beriman yang memperhatikan waktu salat. Makin kuat imannya, makin besar perhatiannya kepada waktu salat. Lemah iman, lemah perhatiannya. Tidak ada iman, dia cuek, masa bodoh dengan waktu salat. Karena itu ketika Rasulullah SAW ditanya, ayul a'mal abdal ya Rasulullah, aktivitas apa yang paling utama di muka bumi ini? Rasulullah SAW menjawab, as-salah di waktiha, salat di awal waktu. Summa ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, bakti pada kedua orang tua. Summa ya Rasulullah, kemudian apa? Ada 2 hadis. Yang pertama menyebut jihad di jalan Allah, yang kedua dia mengumpulkan uang rezeki untuk menunaikan ibadah haji. Tapi yang pertama disebut adalah salat di awal waktu. Ini mengingatkan kisah fadail amal. Kita ambil hikmahnya dari hadis ini. 3 penghuni surga yang memukau para malaikat. Yang pertama berwajah bintang kejora. Malaikat tanya, apa gerangan yang membuat wajah engkau indah sekali sehingga engkau masuk surga
dengan wajah seperti bintang. Hamba Allah yang berwajah bintang ini menjawab, ketika azan berkumandang, kami segera berwudu, lalu kami berjamaah di masjid. Yang kedua, lebih indah lagi, kal qamar, seperti bulan purnama. Malaikat bertanya, apa gerangan yang buat wajah kalian seperti bulan? Indah sekali kami melihatmu di surga ini. Ia menjawab, ketika azan berkumandang, kami sudah berwudu, lalu kami berjamaah di masjid. Kalau yang tadi dengar azan baru berwudu, ini sudah berwudu. Boleh jadi dia bersiap-siap untuk sholat, atau memang dawamul wudu, dia membiasakan berwudu terus menerus. Sayyidina Ali menyebutnya yusalli walau la yusalli. Orang yang membiasakan berwudu itu walaupun tidak untuk sholat, seakan sholat walaupun dia belum sholat. Kalau dia mau sholat lagi, kemudian dia berwudu, mustahab, lebih disukai lagi. Walaupun sah kalau dia langsung sholat karena dia membiasakan berwudu. Nah, ini wajahnya seperti bulan di surga nanti. Yang ketiga, kasyams, seperti matahari, lebih indah, memukau perhatian para malaikat. Ghibtatallah, malaikat iri dalam kebaikan. Iri dalam kebaikan namanya ghibtah, lawannya hasad. Hasad itu nggak suka melihat kelebihan orang lain, lalu dijelek-jelekin orang itu, dia gibah, dia fitnah kalau perlu. Itu dengki, sifat setan, sifat orang munafik. Tapi orang beriman ghibtah, kalau melihat kelebihan orang lain, dia doakan dan dia berdoa. Kalau perlu dia belajar kepada orang yang punya diberi kelebihan itu. Itu ghibtah, sifat malaikat, sifat orang beriman. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, ghibtahlah, irilah kau kepada dua hamba Allah. Yang pertama, hartawan yang kaya tapi sangat dermawan dan ia senang berderma di jalan Allah. Irilah kau pada orang ini. Yang kedua, seorang juru dakwah yang berdakwah dengan senang hati dia untuk umatnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Malaikat ghibtah pada makhluk Allah ini. Wajahnya kasyams, seperti matahari, misbahul jannah, lenteranya surga, terang benderang wajahnya. Terkagum-kagum malaikat seraya bertanya, duhai hamba Allah yang berwajah seperti matahari, apa gerangan amalanmu di dunia? Mereka menjawab, ketika azan berkumandang, kami sudah duduk di masjid menanti-nanti panggilan Allah. Nilai Allah berikan pada mereka seperti bintang, bulan, matahari, karena memang mereka dengan imannya memperhatikan Allah. Mereka memperhatikan salat, mereka memperhatikan waktu salat, dan mereka senangnya berjamaah di masjid. Ikhwatal iman, perhatikan dalam Quran, hamba-hamba yang beriman, yang senang dengan ibadah dan amal saleh, wajahnya bercahaya di akhirat nanti. Ada 9 ayat Allah ceritakan tentang cahaya wajah orang-orang soleh itu. Ibiyadhat wujuhum yas'an nuruhum baina aydihim wa bi aymanikum. Wajahnya putih, bercahaya, sebelah kanannya bercahaya, karena ia setiap kali beribadah, beramal saleh, mengakses nur cahayanya Allah. Karena itu Allah percikan cahaya pada wajahnya, sebelah kanannya. Bahkan nanti di alam kubur, bukan hanya wajah, tangan bercahaya, kakinya pun bercahaya. Dan malaikat mengenali itu. Dan malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat menyenangi hamba Allah yang bercahaya karena mengakses nur hidayah Allah. Karena itu peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi tengah malam. Itu waktu yang paling tepat untuk mengakses nur hidayah Allah, nur rahmat Allah, nur berkahnya Allah. Peristiwa penting semua terjadi di tengah malam. Lailatul Qadar, nuzul Quran, di Isra, dimi'rajkan Rasulullah SAW tengah malam. Salat yang amat sangat istimewa, salat malam.
Amandemen sholat 5 waktu lahir di tengah malam. Karena itu ada sholat spesial untuk sholat malam ini dalam surah Al-Muzammil. Ketika turun ayat ini, Rasulullah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sampai suatu saat beliau dalam perang yang melelahkan, yang beliau qada. Di antaranya bukan hanya sholat subuh yang wajib ya wajib, ternyata beliau pun mengqada sholat malam dan sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh itu atau sholat fajar antara azan dan qomat waktu subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Kan itu walaupun sunnah kedudukannya, tapi nilainya sangat tinggi. Karena itu 4 imam mazhab menyebut sunnah muakkadah, sunnah utama, dan seandainya boleh ditinggalkan semua sunnah, maka satu sunnah yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu sunnah sholat fajar. Saking besar keutamaannya. Walau 2 rakaat itu baru sholat sunnahnya, apalagi berjamaahnya, apalagi di masjid. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Karena itu sholat di waktu fajar disaksikan oleh para malaikat, sehingga Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik ummati fi bukhuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu fajar. Peristiwa Isra Mi'raj itu tengah malam dan perjalanannya dari masjid ke masjid. Karena sholat yang utama adalah setelah sholat 5 waktu sholat malam, kemudian hidupnya berjamaah, senang, aktivitas di masjid, dari masjid ke masjid. Rasulullah SAW tidak meninggalkan masjid. Kalaupun perang, maka beliau jadikan medan perang sebagai masjid. Sholat perang, sholat haub, sehingga Rasulullah SAW dalam keadaan mughma alaih, panas sekalipun badan beliau, tetap berjamaah di masjid. Mendengar azan Bilal, yang biasanya beliau sudah duduk berdampingan dengan Bilal. Kalau Bilal berdiri mau azan, Rasul mengingatkan, ya Bilal, anini bi adanik, puaskan aku dengan senandung azanmu. Tamatta bil adzan, Rasul menikmati suasana azan. Karena itu sunnah kita menjawab setiap lafaz azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lalu kita tutup dengan doa, Allahu akbar. Rontoklah dosa kita seperti daun di musim kering bagi hamba yang menikmati azan lalu dia berdoa selesai azan, dan kelak di akhirat dia mendapat syafaat Rasulullah. Lagi-lagi amal yang kecil sederhana ini sering kita tinggalkan. Bilal, puaskan aku dengan senandung azanmu. Maka azan bagi hamba yang beriman dan nice song, nada musikal batin yang terindah. Beliau sakit mendengar azan Bilal, beliau menangis, hari ini yaumati, aku bahagia Aisyah, aku bahagia Aisyah, Humairahku, aku senang sekali. Tidak ada suasana yang paling membuat wajah Rasulullah ceria, sangat menyenangkan selain suasana waktu sholat tiba. Beliau bersabda, ju'ilat qurratu aini bis shalah, suasana yang menyenangkan mata hatiku, mata pikiranku adalah sholat. Beliau menangis karena beliau sakit, tapi beliau tetap ingin berjamaah. Lalu para sahabat menggotong beliau untuk sholat berjamaah di masjid, dan beliau tidak kuat lagi menjadi imam. Inilah sejarah regenerasi khilafah perdana, yang imam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Sehingga selesai salat beliau bersabda, seandainya umatku mengetahui fadail berjamaah di masjid, lau habwa, merangkak pun mereka akan tetap berjamaah di masjid. Merangkak pun. Kita kalau urusan dunia pagi, petang, lembur, rapat, meeting kita belain. Keluar kota, keluar negeri kita berangkat. Tapi masjid di depan mata, berat kaki melangkah.
karena di hati kita dunia. Tapi bagi hamba yang beriman, yang cinta Allah, yang cinta Rasulullah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sangat mencintai Allah, sangat merindukan panggilan Allah. Azan bukan panggilan muazin, tapi panggilan Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itulah yang membuat serta merta orang beriman bermujahadah memenuhi panggilan Allah. Bernikmat-nikmat dengan panggilan itu ia menghadap Allah. Salah perbandingan ini. Kalau kita diundang raja untuk mendapatkan penghargaan, gembira bukan main. Sekali lagi, analogi ini salah. Yang mengundang bukan lagi raja, yang menciptakan raja, yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang menentukan semua keadaan, dia yang mengundang kita. Allahu Akbar walillahilhamd. Sempurnanya orang beriman itu karena khusyuknya dalam salat, tepat di awal waktu dan berjamaah di masjid. Dan ternyata peristiwa Isra Mi'raj itu membuka rahasia tabir, kunci keberkahan. Barakna haulahu, Allah berkahi dia dan sekitarnya karena ia subhana mensucikan dirinya dengan taubat sungguh-sungguh, taat sungguh-sungguh. Kemudian ia menegakkan sholat malam, lalu ia senang berjamaah hidupnya dari masjid ke masjid, sehingga di hari kiamat nanti pun la dhilla illa dhilluhu, tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Allah lindungi hamba yang gemar berjamaah di masjid. Hadis muttafaqun alaih. 7 golongan. Di antaranya syabun nasya fi ibadatillah wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Anak muda yang gemar ibadah. Di saat nafsunya bergejolak, malah dia kendalikan dalam kesenangan ibadah, dalam kesenangan taat, dipuji-puji oleh para malaikat. Hebat. Maka di akhirat nanti anak muda yang taat ini dapat perlindungan Allah. Yang kedua, di antaranya qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hamba Allah yang hatinya bergantung di masjid, hobinya ke masjid, senangnya ke masjid, biliqa'in hasanin, sehingga Allah jamin siapa yang gelap-gelap berjamaah di masjid akan meninggal dalam keadaan terindah berjumpa dengan Allah. Sebagaimana dia ke masjid rindu berjumpa dengan Allah, dia datang ke rumah Allah, dia penuhi panggilan Allah, maka Allah rindu berjumpa dengannya. Mayyarju liqa rabbih, siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah asyaddur raja ilaih, Allah lebih rindu lagi berjumpa dengannya. Siapa yang mendatangi Allah dengan berdiam, Allah mendatangi dengan berjalan. Siapa yang mendatangi Allah dengan berjalan, Allah mendatangi dengan berlari. Siapa yang berlari mendatangi Allah, Allah terbang mendekatinya, mendatanginya. Al-Baqarah ayat 46. Al-khasi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Hamba-hamba yang beriman sangat menikmati ibadah salatnya dalam menghadap Allah, dan ia rindu berjumpa dengan Allah sampai kematian. Puncak dari rindunya berjumpa dengan Allah. Ikhwah, kalau salat saja kita nikmat menghadap Allah, bagaimana kalau menghadap sebenarnya? Allahu Akbar walillah. Kalau zikir saja kita senang menyebut namanya, bagaimana berjumpa dengannya? Bukankah semua aktivitas itu karena kerinduan kita kepadanya? Ternyata Allah lebih rindu dari kita dibandingkan rindu kita kepada Allah. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
usikum wa ya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqin, faqad fazal muttaqun. Salat 3 harfiah maknanya, yang pertama salat adalah silatullah, menjalin hubungan dengan Allah, dan kita langsung berhadapan dengan Allah, tidak ada jarak, tidak ada batas, tidak ada hijab, langsung iyyaka na'budu, kau, hanya kepada engkau kami beribadah, hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Kau muhatab sani, bukan dia tapi engkau, so close, qarib jidan. Dan Allah alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, Allah memperhatikan hati pikiran kita saat kita salat. Surah Asy-Syu'ara. Bahkan dalam surah Muzammil saat salat malam lebih dari yara, ya'lam inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Jadi indah sekali kan salat ditatap oleh Allah. Wa innaka labil mirsad, ditonton oleh Allah. Allah tahu hati pikiran kita. Itu yang buat orang beriman pikirannya tidak lari kemana-mana kecuali hanya dalam tatapan Allah. Dan itu indah sekali, nikmat jadinya, tumakninah geraknya, bacaannya pun penuh makna. Karena apa? Aku ditatap oleh Allah, aku didengar oleh Allah, aku diperhatikan oleh Allah. Itu yang buat dia nikmat bangun salat malam. Makanya di antara 7 golongan yang terakhir, dia bangun tengah malam, bapatat ainahu khalian, air matanya menetes di tengah malam. Allah gembira sekali melihat hamba itu. Alone but never lonely, dia tidak pernah merasa sendiri. Allah selalu memperhatikan dia, mendengar dia. Nah, kalau kita bawa di luar sholat, Allah melihat, mendengar. Bisa nggak kita menipu? Bisa nggak kita berzina? Hebat sekali bisa berzina, bisa sekali kita menipu. Di mana Allah? Makanya sholat yang khusyuk mencegah keji dan mungkar. Yang kedua, sholat itu zikir. Surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Zikir. Sholat itu ingat Allah, berdiri ingat Allah, ruku ingat Allah, sujud ingat Allah, duduk di antara 2 sujud ingat Allah, tahiyat ingat Allah, salam pun ingat Allah. Assalamualaikum warahmatullah, Allah, zikir. Nah, kalau terbangun mahkamah kesadaran bahwa ia selalu ingat Allah, bisakah dia berbuat maksiat? Di rumah dia ingat Allah, bisakah dia jahat pada keluarganya, menyakiti istrinya, menyakiti anaknya? Di kantor dia ingat Allah, bisakah dia korupsi? Bisakah dia dengki pada sahabatnya? Kemuliaan akhlak hadir bagi hamba Allah yang memahami salatnya pada tingkatan zikir. Kemudian yang terakhir, salat itu doa. Doa, berdiri berdoa, i'tidal berdoa, sujud kita disunahkan bahkan memperbanyak doa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidullah, baksirud doa. Suasana yang paling dekat Allah dengan hambanya saat sujud. Karena itu sujudnya Rasulullah SAW sama dengan lamanya berdiri. Saat sujud itulah terbaik berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar walillahil. Dan doa sangat mustajab saat berdoa. Berdoa artinya memohon, memohon artinya meminta, meminta kepada Allah yang menguasai langit dan bumi, yang maha kaya. Di tangannya segala kunci keberkahan, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Mintalah kepadanya dalam doa. Allahu Akbar. Bagaimana tidak menikmati suasana itu? Kalau sudah berdoa berarti kita akan menghinakan diri di hadapan Allah. Dan buahnya rendah hati pada makhluk Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, innama yataqabbalallah salatal mutawadi'in. Sesungguhnya Allah hanya menerima salat hamba-hamba Allah yang berbuah rendah hati. Karena itu Imam Ghazali menyusun di antara tanda salat diterima oleh Allah, hakikatnya hanya Allah yang tahu. Tapi di antara tanda-tandanya adalah hamba itu senang sekali dengan salat. Senang sekali, apalagi salat. Yang kedua, senang dengan waktu salat azan. Apalagi dia salat.
Kemudian dia senang sekali menikmati bacaan demi bacaan sholatnya. Dia pahami, dia pelajari semaksimal mungkin agar dia menikmati suasana yang paling nikmat itu. Apalagi tanda-tandanya? Yang keempat, dia senang dengan sholat-sholat sunnah, tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, tanda puncak sholat itu diterima, rendah hati kepada makhluk Allah, tidak sombong, tidak riya, tidak sum'ah, tidak bangga diri, lembut dia, istiqamah dia, ikhlas dia, dermawan dia. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita berdoa, hadirkan hati, karena doa menjelang sholat Jumat sangat mustajab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, telah banyak maksiat yang kami perbuat, telah banyak dosa yang kami lakukan, telah banyak orang yang kami sakiti, tapi Engkau selalu dengan rahmat-Mu memberi kesempatan kami hidup di hari Jumat ini. Ini tanda rahmat-Mu ya Allah, tanda Engkau masih sayang pada kami. Begitulah mulianya Engkau ya Allah. Walaupun begitu banyak dosa yang kami perbuat, tapi Engkau selalu memberi kesempatan kami mohon rahmat-Mu. Ya Allah, kami tahu dari Nabi-Mu tahu dari Engkau bahwa doa antara khutbah dan salat Jumat sangat mustajab. Kami mohon ya Allah, bahagiakan kami semua dengan ampunan-Mu. Ampuni seluruh dosa-dosa kami, seluruhnya ya Allah, seluruhnya ya Allah, besar kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini. Tidak ada yang tahu, istri nggak tahu, suami nggak tahu, anak nggak tahu akan besar dosa yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah dosa seluruh anggota tubuh ini, mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan. Mungkin ada di antara kami yang pernah berzina. Engkau Maha Pengampun ya Allah, semua dosa Kau akan ampuni. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Ya Allah, terima taubat kami, cabut keinginan kami berbuat maksiat, cabut keinginan berbuat zalim. Ya Allah, senangkan hati kami dalam beribadah kepadamu, perkenankan kami menikmati lezatnya iman kepadamu. Ya Allah, husukkan salat kami ya Allah. Ya Allah, muliakan akhlak kami ya Allah, hiasi hidup kami dengan kemuliaan akhlak ya Allah. Dan teruslah bimbing kami hingga akhir hayat kami ya Allah. Demikian pula kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami, rahmati kedua kami, ampuni kedua orang tua kami, berkahi sisa umur yang masih Kau sisakan untuk kedua orang tua kami ya Allah. Wafatkan kedua orang tua kami husnul khatimah ya Allah. Doa anak menembus alam kubur, sekarang kami berdoa di hari Jumat ini ya Allah untuk orang tua kami yang telah wafat, yang sekarang berbaring di alam kubur. Kami mohon rahmati, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadhil jinan, terang benderang dengan rahmat ampunan-Mu ya Allah. Jangan susahkan kedua orang tua kami. Rahmati, ampuni guru-guru kami, keluarga kami, sahabat kami, semua jamaah zikir, jamaah Jumat ini ya Allah. Seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jaga rumah tangga kami dari berbagai macam fitnah ya Allah. Bahagiakan rumah tangga kami hidup dalam syariat-Mu, dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon ya Allah, kami ingin sekali diijabah doa kami. Jadikan anak-anak cucu keturunan kami ya Allah sehat walafiat, suci, cerdas, bertakwa, mencintai-Mu, mencintai Nabi-Mu, mencintai Al-Quran-Mu, mencintai sunnah Nabi-Mu, mencintai ulama yang istiqamah, bakti kepada kami sebagai orang tua ya Allah, bersikap lemah lembut, berakhlak mulia, tidak sombong, tidak maksiat. Selamat saat lahir, selamat saat wafat, selamat saat dibangkitkan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma anzil azabaka li Zionis Israel wa ashabihi ajma'in, waddamir a'daka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa syatit syamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin di Gaza, Palestina, di Afghanistan, di Irak, di Suriah, di Somalia, di Mali, di Chechnya, di Kashmir, di Rohingya Myanmar, di Patani Thailand, di Moro Filipina, wa jami'il mujahidin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab. Berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Terima taubat kami dan jadikan taubat kami taubatan nasuha ya Allah. Tidak ada maksiat lagi, tidak ada kezaliman lagi ya Allah. Ya Allah, tundukkan nafsu kami, tunduk patuh kepadamu ya Allah. Dapat rahmat-Mu saat wafat, dapat ampunan-Mu setelah wafat, ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Ya Allah yang menghidupkan kami ya Muhyi, sebentar lagi mewafatkan kami. Engkau telah menentukan jadwal kematian kami. Kami sadar semakin datang hari Jumat, hari jam, menit, detik, makin dekat dengan jadwal kematian kami. Kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kenikmatan ibadah, dalam kehusuan salat, dalam kelezatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa denganmu. Dan Engkau pun wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadikan hari Jumat ini ya Allah hari hijrah bagi kami, hari makin dekat denganmu ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. Panjangkan umur kami hingga bulan Ramadan ya Allah. Makin kuat akidah kami, makin khusyuk ibadah kami, makin mulia akhlak kami, berkah rezeki kami, berkah rumah tangga kami, berkah aktivitas kami, terutama aktivitas dakwah kami ya Allah. Berkah negeri kami Indonesia. Hadirkan satu saat untuk kami pemimpin yang sangat takut kepadamu, yang menegakkan syariat-Mu dan hidup dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis salat.